Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Zainul Anwar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari kami ialah pihak programming mengatur jadwal penayangan satu program TV atau radio berdasarkan pemikiran kecenderungan menonton peminat program tersebut. Atau bisa juga dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Karena program siaran memerlukan berbagai elemen untuk ditayangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Program siaran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pertama program siaran televisi dan program siaran radio. Secara umum, program siaran televisi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu program hiburan dan program informasi, atau bisa juga disebut berita. Sedangkan format stasiun radio dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yang terdiri dari format musik, informasi, dan khusus. Ya, mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Yang terakhir yaitu yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan, Zulfa. Baik, saya mau bertanya. Sudah jelas? Apakah suara saya jelas? Suaranya terputus-putus. Halo, udah jelas? Sudah. Sejelas hujan di sini. Kan di situ dijelaskan bahwa pihak programming sudah mengatur jadwal penayangan satu program TV atau radio berdasarkan pemikiran kecenderungan menonton peminat program tersebut. Nah, tapi mengapa seperti yang kita lihat sekarang bahwa para remaja bahkan anak-anak dan orang tua lebih suka melihat informasi atau bermain gadget daripada melihat televisi atau mendengarkan radio. Nah, pertanyaannya, jadi yang perlu dibenahi di sini itu target penonton, jadwal penayangan, atau tayangannya. Terima kasih. Baik, apakah ada diskusi dari teman-teman atau pertanyaan yang lain?
Baik, pertanyaan dari saudari Zulfa akan dijawab oleh saudara Bagus. Kepada Bagus dipersilakan. Mbak Yulfa, tolong diulangi lagi pertanyaannya tadi gimana? Tadi kan disebutkan bahwa pihak program dengan program TV dan dengan menonton program yang kita sekarang. Maaf, Zulfa, suaranya putus-putus. Belum. Halo. Ditulis di komen aja, Yul. Iya, ditulis di komen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan Yulfa, menurut saya yang sebaiknya diperbaiki adalah program yang ditayangkan supaya lebih menarik dan untuk anak muda dan orang tua lebih menyukai tayangan televisi dibanding gadget. Mungkin teman-teman Zainul Anwar atau Naya atau Bintang Sauda ada yang mau memperbaiki kalau salah. Saya rasa sudah cukup. Bagaimana Saudara Bintang? Tapi saya belum puas. Tolong bisa dijawab lagi, Mas Bagus. Ya, begitu menurut saya. Sebaiknya yang diperbaiki adalah programnya supaya lebih menarik dan anak-anak muda dan orang tua lebih menyukai melihat di televisi daripada gadget. Apakah saya boleh menyanggah jawaban Mas Bagus? Ya, Boleh. boleh. Nah, tapi kakak semakin kesini program TV dan radio mengikuti. Suaranya putus-putus loh.
seperti di TV kan sering ditayangkan TikTok. Nah, tapi mengapa suaraku putus-putus? Iya, Iya, suaranya putus-putus. Coba di restart lagi Google Meet-nya, keluar dulu langsung masuk lagi. Apakah sudah jelas? Ya, Sudah. Nah, tapi bukankah televisi dan radio semakin kesini semakin mengikuti perkembangan zaman seperti di acara-acara TV kan sering ditayangkan TikTok atau Twitter. Nah, tapi mengapa masih kalah dengan Oke, saya ingin menjawab ya. Jadi menurut saya kan kalau misalnya program siaran TV itu dia angkat beritanya melalui dari pemirsa kan ya, kayak berita-berita yang sekarang yang sedang tren atau itulah. Nah, jadi kan kebanyakan anak remaja atau ibu-ibu tuh yang lebih sering memegang gadget dibanding nonton TV, ya kan? Nah, sedangkan di gadget pun juga banyak yang berita yang bersebar luas, nggak cuma di TV aja gitu loh. Jadi misalnya yang berita itu baru keluar tuh di TikTok atau di mana. Nah, baru beberapa hari kemudian ditayangin di TV. Jadi kayak menurut aku sih lebih cepat aja gitu loh di HP gitu. Sedangkan berita di TV sekarang atau program siaran TV sekarang tuh kayak udah kurang bermanfaat dan ya gitu-gitu aja, kayak kurang pendidikan aja gitu. Gitu sih menurut aku gitu. Makasih. Mungkin kesimpulannya gadget masa sekarang itu lebih memengaruhi banyak orang. baik, terima kasih. Sama-sama. Tadi katanya Bagus mau nambahin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Permisi, izin bertanya. Contoh dari current affairs sendiri di TV sekarang ini apa ya? Terima kasih. Maaf, Hima, boleh diulangi nggak pertanyaannya? Contoh dari current affairs sendiri di program TV sekarang ini apa ya? Terima kasih.
Saya juga ingin bertanya. Pertanyaannya, contoh program apa yang termasuk ke dalam hard news? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dita. Jadi, feature itu program berita yang menyiarkan hasil liputan ringan yang menghibur dan mengedukasi. Menurut saya dari pertanyaan Hima tadi, yang current affair adalah berita yang menceritakan ulang kejadian yang telah diberitakan sebelumnya, seperti dulu ada siaran di Metro TV yaitu Suara Anda, seperti menceritakan ulang kejadian berita yang telah diberitakan sebelumnya, memperjelas lebih mendalam gitu. Oke, terima kasih banyak. Bagus jawabannya. Baik, saya mau menjawab dari pertanyaan Bin Yonga. Contoh dari hardnews. Contoh berita hardnews yaitu seperti kebakaran, kecelakaan, atau hasil pemilu yang harus segera diketahui halayak. Guncangan ekonomi, guncangan ekonomi negara dan lain kayak guncangan ekonomi negara dan lainnya. Oke, saya bantu menyanggah Risa. Jadi hard news itu tuh kayak ngasih tahu berita penting ya, kayak misalnya bencana alam ya, misalnya kayak
ada gempa bumi di kota mana. Nah itu tuh segera diinformasikan kepada pemirsa di rumah gitu kan, agar lebih waspada lagi gitu loh ke depannya. Dan kayak seperti banjir yang menyusul begitu. Jadi biar pemirsa yang di luar kota atau di kota yang sama bisa lebih waspada lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Lanjut kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh Dita Aprilia. Kepada Mas Faiz, dimohon untuk membantu menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Dit agar tetap eksis ya. Kan zaman sekarang gimana sudah jarang kan yang ngedengerin berita lewat radio gitu kan, pasti pada seringnya nonton TV atau gadget ya. Nah kalau menurut saya kan rata-rata yang ya setengah dari pengguna gadget atau radio itu, tapi kan kalau yang berradio tuh pengendara mobil ya, itu kayaknya harus diperbaharui lagi deh berita-beritanya gitu biar lebih menarik gitu, terus kayak membahas berita yang sedang tren, jadi biar nggak bosan aja, dan jadi biar pendengarnya tuh kayak apa ya, mendapatkan berita-berita yang terkini gitu, jadi nggak membahas berita-berita yang lama. Cukup sekian dari saya.